Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi S1 Keperawatan, salah satu program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang. Program studi S1 Ilmu Keperawatan ini memiliki visi, yaitu pendidikan nurse yang humanis, berakhlakul mulia, unggul di bidang kegawat daruratan, tingkat regional tahun 2022 dan nasional tahun 2027. Nah, misi dari program studi S1 Keperawatan ini adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan nurse berdasarkan kaidah profesional berbasis teknologi informasi dan unggul dalam bidang kegawat daruratan. Yang kedua, menyelenggarakan kurikulum institusi yang berlandaskan nilai-nilai humanis dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian di bidang keperawatan dengan menggunakan pendekatan kegawat daruratan. Yang keempat, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan model asuhan keperawatan yang profesional dengan keunggulan bidang kegawat daruratan. Yang kelima, menyelenggarakan kerjasama untuk mendukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan instansi terkait. Adik-adik, perlu diketahui bahwa program studi S1 Keperawatan ini telah menghasilkan lulusan-lulusan yang profesional dan handal di bidangnya sesuai dengan tujuan yang kami miliki. Yang pertama adalah menghasilkan nurse yang humanis dan berakhlak mulia dengan unggulan di bidang kegawat daruratan. Yang kedua, terlaksananya kurikulum institusi yang berlandaskan nilai-nilai humanis dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan mutu pelayanan dan ilmu keperawatan dengan unggulan di bidang kegawat daruratan. Yang keempat, menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menggunakan pendekatan model asuhan keperawatan profesional dan keunggulan di bidang kegawat daruratan. Dan yang kelima, menghasilkan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Program studi S1 Keperawatan memiliki profil. Yang pertama adalah care provider, yaitu pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua adalah komunikator, yaitu interaksi dan transaksi dengan klien, dengan keluarga, dengan tim kesehatan yang lainnya. Yang ketiga adalah edukator dan health promoter, di mana pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, manajer dan leader atau manajemen praktek ruangan pada tatanan rumah sakit maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang kelima adalah researcher, yaitu peneliti pemula. Nah, pada program studi S1 Ilmu Keperawatan perlu Anda ketahui bahwa beban dan lama studi selama jenjang akademik ini yaitu kurang lebih 144 SKS dan ditempuh selama 8 semester. Lama masa studi maksimal yang bisa ditempuh pada program studi S1 Keperawatan adalah 14 semester atau 7 tahun. Sehingga adik-adik apabila ingin mengajukan perpanjangan cuti atau perpanjangan masa kuliah mungkin bisa sampai dengan maksimal 7 tahun. Namun sampai dengan saat ini alhamdulillah semua lulusan kami lulus tepat waktu dengan mencapai indeks prestasi kumulatif 100% lebih dari IPK 3,00. Nah, selanjutnya pada program studi kami terdiri dari 8 semester dengan deskripsi dan distribusi kurikulum sesuai dengan semester masing-masing, yaitu pada semester 1 ada 19 SKS yang wajib ditempuh, semester 2 terdapat 20 SKS yang wajib ditempuh, semester 3 ada 20 SKS yang wajib ditempuh, dan semester 4 ada 20 SKS yang wajib ditempuh, semester 5 juga ada 20 SKS yang wajib ditempuh, semester 6 ada 20 SKS juga yang wajib ditempuh, semester 7 ada 17 SKS yang wajib ditempuh, dan semester 8 ada 8 SKS yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa. 8 SKS di semester 8 tersebut terdiri dari 4 SKS skripsi yang harus diambil, dan 4 SKS lainnya adalah mata kuliah pilihan atau elektif, di mana program studi kami menyiapkan 4
mata kuliah yang bisa dipilih oleh adik-adik sekalian, yaitu yang pertama publikasi ilmiah yang terdiri dari 2 SKS, yang selanjutnya adalah evidence based practice yaitu 2 SKS, yang ketiga adalah complementary therapy yaitu 2 SKS, dan yang keempat adalah estetika 2 SKS. Sehingga meskipun tersedia 8 atau sampai 16 mata SKS pilihan yang ada di tempat kami, namun mahasiswa itu boleh memilih dari sekian tadi yang kami sebutkan dan hanya memilih maksimal 4 SKS saja. Sehingga lulusan di program studi kami memiliki ciri dan warna yang berbeda dengan program studi yang lainnya di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di wilayah Jombang, yaitu dengan pencirian kegawat daruratan di bidangnya dan memiliki mata kuliah tambahan yang bisa diambil dan ditempuh oleh mahasiswa itu sendiri yang berada di semester 8 yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, selanjutnya nanti akan kita perkenalkan dosen-dosen yang ada di program studi S1 keperawatan, di mana dosen yang ada di tempat kami terdiri dari 15 sampai dengan 20 dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang kami harapkan semuanya. Yang kami perkenalkan nanti selanjutnya oleh adik-adik Hima, mungkin nanti akan dijelaskan secara detail. Nah, selanjutnya kami pun di program studi S1 keperawatan memiliki tenaga administrasi yang mumpuni, di mana sesuai dengan kualifikasi beliau adalah lulusan dari sarjana administrasi publik. Mungkin nanti juga akan diperkenalkan selanjutnya oleh teman-teman dan tim, yaitu saudara Ibu Fitri Kurniasari, sarjana administrasi publik. Nah, perlu diketahui untuk adik-adik sekalian bahwa pada program studi S1 keperawatan, metode pembelajaran yang digunakan ini dengan metode yang berbeda-beda. Sehingga kita tidak melulu melaksanakan perkuliahan itu di kelas dengan sesama dan kontekstual seperti yang Anda pikirkan, bahwa metode pembelajaran yang ada di tempat kami dengan berbagai metode yang kita siapkan, itu yang pertama adalah lecture. Lecture ini adalah ceramah langsung yang mungkin bisa disimak oleh adik-adik sekalian dan difasilitasi oleh fasilitator sesuai dengan kompetensi yang sesuai. Dan yang kedua ada demonstrasi, di mana nanti adik-adik akan ditampilkan berbagai model, kemudian berbagai role play, studi kasus dan sebagainya, mungkin bisa dipelajari di laboratorium dan sebagainya. Yang ketiga adalah penampilan kerja atau role play, di mana nanti ada kelompok-kelompok khusus dan juga ada mentor-mentor yang akan memberikan atau menjadi role buat permainan adik-adik dan model belajarnya. Dan yang ketiga yang paling sering kita gunakan adalah discuss atau diskusi, di mana di dalam kelas akan dibentuk kelompok-kelompok kecil melalui small group discussion dan nanti akan ada evaluasi tersendiri. Dan yang selanjutnya adalah model seminar, di mana beberapa mata kuliah khusus dan mata kuliah penciri di sini selalu diadakan seminar, baik seminar kecil maupun seminar besar, baik dilakukan oleh program studi maupun dilakukan oleh adik-adik Hima. Salah satunya kemarin adalah wound care management, basic trauma life support, dan masih banyak lagi jenis seminar-seminar yang dipersembahkan oleh program studi maupun adik-adik sekalian. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kalian pun harus mengadakan itu sebagai salah satu cara dan model metode pembelajaran yang ada di tempat kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berikut, marilah kita lihat aktivitas adik-adik program studi S1 keperawatan. Kita lihat ya. Ini mahasiswa semester berapa ini adik-adik? Semester 5 Ibu. Oh, semester 5. Iya, akan lab apa ya? Di sini kita mau itu ada lab keperawatan anak Ibu. Oh, perawatan anak. Dengan ibu siapa dosennya? Dengan Ibu Ifamilia. Oke, nah kebetulan ini adalah ada mahasiswa semester 5 program studi S1 ilmu keperawatan yang akan melakukan praktek laboratorium dengan Bu Ifamilia terkait mata kuliah keperawatan anak, gitu ya. Coba kita cek dulu ini. Ada ini kira-kira hafal nggak untuk misi dan visinya prodi S1 keperawatan? Oke. Coba sekarang Bu Iva tanya. Visinya program studi S1 keperawatan apa ya? Program tahu nggak kira-kira? Program studi pendidikan nurse yang humanis dalam kuliah dan unggul dalam bidang kegawat daruratan tingkat regional tahun 2022 dan tingkat nasional tahun 2027.
Oh, ya luar biasa. Nah, ini sebagai salah satu contoh bahwa meskipun dia sudah semester 5, tapi dia sangat memahami terkait visi dan misi untuk program studi S1 Keperawatan. Berikut adalah struktur organisasi program studi S1 Keperawatan. Yang pertama ada Ketua Program Studi S1 Keperawatan Ibu Inayatul Rosyida, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Setelah itu Sekretaris Program Studi S1 Keperawatan Ibu Ifamilia Hani Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Selanjutnya Administrasi Program Studi S1 Keperawatan ada Ibu Fitri Kurniasari, Sarjana Administrasi Perkantoran. Kemudian PJ Penjamin Mutu dan Praktikum Ibu Anita Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Kemudian PJ Akademik ada Ibu Uci Indrawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. PJ Kurikulum Bapak Dr. Haryono, Magister Keperawatan. PJ Kemahasiswaan Ibu Aulia Siskaningrum, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Selanjutnya Kepala Departemen Dasar Manajemen Ibu Dwi Prasetyaningati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Kemudian Departemen Keperawatan Medikal Bedah ada Ketua Ibu Uci Indrawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan dengan anggota Dr. Haryono, Magister Keperawatan, Leo Yosdimiati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, Aulia Siskaningrum, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Kemudian Keperawatan Maternitas dan Anak ada Ketua Anita Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan dengan anggota Mu'arrafah, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, Dwi Prasetyaningati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, Hindia Ike, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Yang terakhir Inayatul Rosyida, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Kemudian ada Keperawatan Jiwa dan Komunitas dengan Ketua Agustina Mu'annatur Rahma, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan dengan anggota Endang, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan, Ifamilia Hani Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, Iva Novalia, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Kemudian Keperawatan Dasar dan Manajemen dengan Ketua Dwi Prasetyaningati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan dengan anggota Dr. Haryono, Magister Keperawatan, Inayatul Rosyida, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, Hindia Ike, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Baik adik-adik calon mahasiswa baru, demikianlah profil dari program studi S1 Keperawatan dan struktur organisasi program studi S1 Keperawatan. Jika kalian mempunyai jiwa muda yang optimis, kami tunggu kalian di Himpunan Mahasiswa S1 Keperawatan periode 2020-2021. Saya, Firya Lutfiana Malviro dari Himpunan Mahasiswa S1 Keperawatan, Departemen Pendidikan. Terima kasih.